Ini usia 3 minggu pasca treatment, spike sudah mulai terlihat panjang, dan cara ini mudah banget dan bisa diterapkan untuk anggrek Phalaenopsis dorytis di mana aja oleh siapa saja dan sangat efektif. Jadi cocok untuk membungakan anggrek Phalaenopsis dorytis, dan caranya mudah, tinggal ditekan aja tombol like and tombol subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Kita langsung lanjut aja ke tutorialnya, cara membungakan atau cara membuat anggrek dorytis segera berbunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana merawat anggrek Phalaenopsis dorytis dan juga membuatnya dia segera berbunga. Jadi dipantengin terus channelnya dan jangan lupa ditekan dulu tombol like and tombol subscribe-nya. Untuk Phalaenopsis dorytis, ini tipenya memang kecil, sebesar ini sudah dewasa ya, ini sudah mempunyai anak. Tapi bisa juga kita membuatnya jauh lebih besar dari yang biasanya. Nah, yang ini sudah saya treatment agar lebih besar dan ukurannya cukup jauh ya, cukup jauh berbeda. Dengan umur yang sama tapi ukuran jauh berbeda. Caranya mudah. Untuk membungakannya juga mudah kalau untuk dorytis, tapi sebelum kita membungakan kita usahakan plannya sehat dulu. Nah, seperti ini. Dan untuk membesarkan seperti ini agar jauh lebih besar plannya, kita repotting ke pot yang lebih besar dengan tambahan media tanam yang cukup seperti ini, dan juga diberikan pupuk yang rutin. Juga biarkan dia tidak terlalu banyak mempunyai anak. Ini udah beberapa kali saya buang anaknya. Ketika dia beranak saya buang, beranak lagi saya buang lagi, dan saya sisakan satu anak aja cukup. Satu atau dua anak pun sudah cukup dalam satu pot seperti ini. Jadi pertumbuhannya maksimal, pertumbuhan terfokus ke plant yang lebih gede, ini plant indukannya. Dan ini sudah cukup, sudah saya rasa cukup untuk ukurannya. Tinggal kita bungakan. Jadi jangan buru-buru membungakan pada plant yang masih kecil atau plant kurang bagus, kurang prima. Plantnya gedekan dulu baru kita rangsang pembungaan. Dari sekecil ini bisa menjadi sebesar ini untuk Phalaenopsis dorytis dengan tipe yang kecil. Kita racik dulu pupuk untuk membungakannya. Pupuk kimia yang biasa saya gunakan, saya memakai Gandasil. Jika tidak ada ini pakai merek lain tidak apa-apa. Yang penting untuk ya, anggrek ya, yang biasa digunakan untuk anggrek, dan pakai Gandasil B untuk membungakan, atau untuk yang sedang berbunga Gandasil D untuk yang sedang tumbuh atau untuk memacu pertumbuhan. Dosisnya sama, caranya sama, yang membedakan kandungannya. Yang ini Gandasil B, dia mempunyai unsur hara, nitrogen 6%, fosfor 20%, dan kalium 30%. Jadi pakai merek yang lain juga tidak masalah, yang penting menyerupai atau mirip dengan komposisi ini. Caranya, siapkan air bersih 5 liter dan pupuknya 1 sendok makan. Jika belum terbiasa dengan pupuk kimia, sebaiknya di bawah ini aja dulu dosisnya, nanti naik bertahap. Dilarutkan seperti ini sampai benar-benar terlarut. Untuk pertumbuhan pun sama, pakai pupuk ini. Caranya sama seperti ini, yang membedakan pupuknya dan plantnya mana yang akan kita bungakan atau yang mana yang sedang berbunga, dan plant mana yang sedang kita pacu pertumbuhannya. Pupuknya sudah kita racik, kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan. Caranya kita siram seperti ini, siram ke area perakaran dan media tanam. Pastikan sampai benar-benar basah ya, sampai merata. Dilakukan setiap seminggu sekali. Dalam 1 bulan 3 kali aplikasi pupuk seperti ini dan 1 kali tanpa pupuk, atau 3 kali aplikasi pupuk seperti ini dan 1 kali dengan pupuk organik. Jadi jangan terus-terusan memakai pupuk kimia, disetaraikan dulu sesekali. Nah, setelah kita pupuk seperti ini, kita tempatkan pada tempat dengan intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi dari biasanya. Pada fase pembungaan dia membutuhkan cukup sinar matahari. Sebelumnya saya menanam anggrek ini di kisaran cahaya matahari 70%. Sekarang kita naikkan ke 85% atau ke 90%. Tapi jangan full matahari karena anggrek ini tidak tahan dengan cahaya matahari secara langsung. Atau bisa juga full matahari tapi tidak full day ya. Misalnya matahari pagi
sampai jam 10 atau jam 11 siang. Itu masih aman untuk Phalaenopsis dorytis dan lebih cepat ke pembukaannya. Kita tempatkan pada tempat seperti itu. Untuk yang ini sekarang saya simpan di bawah naungan paranet yang cukup renggang ya. Sinar matahari bisa masuk sekitar 85%. Jadi cukup untuk membungakan anggrek Phalaenopsis dorytis. Jika sulit berbunga, kita bisa naikkan intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi, tapi jangan full matahari. Bisa juga kita tempatkan di teras rumah yang menghadap ke timur agar mendapatkan sinar matahari secara langsung dari pagi sampai siang. Sampai jam 11 siang sudah cukup, sudah optimal. Nanti kita review lagi perkembangannya di minggu-minggu berikutnya. Ini 1 minggu berikutnya. 1 minggu lebih 1 hari ya, 8 hari kurang lebih. Dan spike sudah mulai tumbuh. Ini spike-nya atau calon bunganya. Untuk Phalaenopsis dorytis dia spike dari ketiak karena agak kecil ininya tangkai spike-nya. Jadi tidak membelah daun. Biasanya untuk yang lainnya membelah daun di sini. Ada yang membelah daun di bawah, ada juga yang tumbuh di atas seperti ini. Ini 3 minggu berikutnya, bisa kita lihat perkembangannya. Spike sudah mulai panjang dan cara ini cukup ampuh untuk membuat anggrek dorytis segera berbunga. Jadi cukup efektif dan sudah saya coba beberapa kali, hasilnya memuaskan. Dan saya juga terapkan pada anggrek Phalaenopsis yang lain dan ternyata ikutan spike juga. Ini yang ini sudah spike. Sebentar saya dekatkan dulu. Nah, ini sudah muncul bakal bunganya atau spike-nya. Jadi tidak hanya dorytis. Cuman untuk dorytis kita sisakan 1 plant karena memang dia tipenya mudah beranak. Sedangkan untuk Phalaenopsis yang besar susah beranak, jadi gak usah dibuang anaknya, memang tidak ada, emang susah anakannya. Yang lain pun mulai spike juga, yang ini sudah mulai ada bengkak-bengkak juga, mulai spike, mudah-mudahan spike juga yang ini. Jadi seperti itu caranya, dan jangan lupa ditekan juga tombol like and tombol subscribe-nya. Semoga bermanfaat video ini ya, jadi bisa diterapkan ke anggrek dorytis jika teman-teman punya anggrek dorytis yang sulit untuk berbunga. Caranya mudah dan pasti berhasil. Keberhasilannya cukup tinggi dan tidak abal-abal. Oke, sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.